Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai don sana sadonyo baah kabanyo. Hai orang Indonesia, apa kabarnya? Semoga diberi kesehatan, keselamatan, kebahagiaan, sehat kantong, sehat pikiran pastinya ya. Untuk teman-teman terima kasih banyak-banyak yang udah mampir di Celoteh Nicut, berceloteh bersama Nicut. Untuk kali ini aku akan menceritakan ini sebenarnya tentang kebucinan seseorang gitu. Ini, terjadi di lingkungan, waktu aku masih kerja, itu rekan kerja lah gitu. Di mana, dia itu jago bahasa Inggris, ya mempermudah dong komunikasi sama, orang-orang Eropa gitu kan, orang-orang luar lah gitu-gitu. Dan dia itu emang punya keinginan untuk mendapatkan pasangan, walaupun pacar ataupun apa gitu, dia pengennya orang Eropa gitu, orang barat lah kalau istilahnya orang Indonesia kan, dan ya bisa dibilang bule-bule lah gitu kan, kalau bule-bule banyaknya di Bali ya. Dan ya akhirnya dia mainlah nih salah satu aplikasi gitulah dan oke, dan dia, ketemulah teman gitu. Tapi dia sebelumnya ya, dia emang pengennya enak kali ya punya pacar bule gitu. Mereka mikirnya bule itu cenderung kaya gitu, padahal nggak semuanya juga kan. Apalagi nggak ada yang bule yang benar-benar orang orang tajir yang benar-benar main aplikasi itu jarang banget gitu. Mungkin persenannya 1% lah dari 100% ya. Nah, temen aku ini dia mainlah satu aplikasi gitu yang pencari jodoh lah gitu. Tapi dia, ngomongnya ke aku ya, dia pengen punya pacar orang bule gitu. Tapi lucunya gini kan, lucunya dia cita-cita nih pengen pacarnya bule gitu, keren. Ya kebanyakan orang Indonesia kan mikirnya ya gitu, punya pasangan bule itu keren gitu kan. Dah dia ini, udah dapat nih kenalan gitu. Kalian tahu kenalan dia dapatnya orang India ini ceritanya ya, orang India. Terus, ya gitulah maksudnya yang ibaratnya itu, dia kalau mau orang bule, orang barat sana, ya seharusnya kan masuknya ke daerah sana dong, baru kita dapat yang bule gitu kan. Tapi lucunya dia itu masuknya ke India, udah dia dapatlah India Pakistan gitulah. Kalau di aplikasi kelihatan ya keren lah gitu. Kalian tahu kan kalau biasa kita lihat orang India, Pakistan gitu kan wajahnya keren kalau di mata orang Indonesia gitu. Tapi tapi sebelumnya jangan lupa untuk support aku dengan cara like, subscribe, dan komen yang positif karena kita orang Indonesia pasti punya etika dan budaya. Oke, aku lanjutkan lagi ya. Dan teman aku ini komunikasi nih, terus aku bilang gini, "Hati-hati," kataku. Terkadang yang kita lihat di sosial media itu belum tentu itu benar gitu. Terus dia komunikasi terus, inten lah gitu, pokoknya setiap ketemu sama aku itu dia lagi komunikasi ini sama si cowok ini gitu, ya India Pakistan gitu. Dan aku orangnya tipe bukan orang kepo kan, tapi ya manusia itu pasti sifatnya pengen orang tuh mengetahui hidupnya gitu. Dia ngomong gini, "Kak, tahu nggak, aku dapat kenalan," katanya. "Kenalan, orang ini," katanya, "orang India Pakistan sih tapi keren," gitu. "Terus Kakak mau lihat nggak nih orangnya?" Gitu. Aku pas lihat fotonya, mereka udah sampai, tukar-tukar nomor telepon gitu loh. Aku lihat, fotonya, itu nggak asing gitu, kayak sering dipakai sama orang gitu loh, untuk nipu-nipu gitu loh, orang India yang sukses, yang kaya raya, yang wajahnya cakep lah, dibilang cakep lah kalau saya ini ya, pandangan Indonesia gitu. Udah, kataku, iya hati-hati aja," kataku. "Enggak Kak, ini pengusaha loh, aku aja udah komunikasi sama orang tuanya, keponakannya, pokoknya saudara-saudaranya lah," gitu. Terus aku bilang gini, "Yakin? Yakin itu?" Kataku. Soalnya gini, orang bener-bener pengusaha nggak mungkin dia main beginian gitu, ya kan. Dan akhirnya udah, komunikasi terus dan pas kerja, waktu itu kita pas, nyatu nih, maksudnya pas sama-sama pagi nih, kita full pagi gitu kan, sampai, pulang gitu. Dia video call-an di tempat kerja, di mana itu kan waktu itu aku pakai masker ke mana-mana gitu. Terus, pokoknya setiap video call-an itu dia ngomong gini, pokoknya mereka pakai bahasa Inggris lah, terkadang aku ngerti, terkadang enggak, tahu sendirilah aku bukan jago bahasa Inggris gitu kan. Dan dia ini nanya, ini teman aku bilang, "Kak, Kakak ditanyain itu siapa?" katanya. Terus si teman aku bilang, "Itu my sister," gitu katanya. "Dia pengen kenal dong," katanya. Terus,
"Hai," katanya, "namanya siapa?" Gitu kan. Terus aku diam aja gitu, di temen aku ini ngasih tahu namanya ini gitu. "How are you?" Katanya gitu kan. Terus kataku, "I'm good," kataku gitu, "tapi maskerku aku tutup nih." Aku tutup, soalnya apa, soalnya ini tahu scammer gitu loh, penipuan-penipuan India lah, biasalah ya. Terus dengan cara ngomongnya pun pinter banget gitu dan akhirnya udah "Kak, disuruh buka maskernya." "Nggak usah," kataku. "Kak, dia pengen kenal sama Kakak sumpah," katanya. "Enggak," kataku. Kata aku ke teman aku kan, Nggak usah," kataku. "Udah kalian aja komunikasi," kataku gitu. Aku ini udah tahu nih, ini bohongan semuanya gitu. Si rekan aku ini kan umurnya itu masih belasan tahun gitulah, sekitar 18, 19 lah. Nah, itu kan naif-naifnya ya, dan udah, dia setiap ini selalu video call, selalu telepon apalah gitu. Kalau pulang cepat, kebetulan dia tinggalnya itu barengan aku kan, udah telepon pas aku, India di rumah, terus aku pulang kerja, ketemunya telepon lagi, terus aku cuma nanya doang, "Udah sholat belum?" Kata aku ke teman aku. "Belum Kak, entar ajalah," gitu, tahu nggak? Ngomong gitu, pacaran kok bisa lupa?" Kataku gitu. Dan udah aku sebatas itu aja gitu. Besoknya tahu-tahu dia beli sendal, sendal cowok dan aku mikir gini, aku nggak bertanya juga sih, tapi aku tebak-tebak, "Oh jangan-jangan buat bapaknya," gitu kan. Aku yakin nih buat bapaknya nih sendalnya gitu. Ukurannya ya ukuran cowok gitu. Aku lihat terus, aku nggak bertanya apa-apa, tapi dia akhirnya ngomong, "Kak, ini bagus nggak sendalnya?" "Bagus," kataku. "Buat bapak ya?" Aku bilang gitu dong. Terus, "Enggak, ini buat itu, oh Kak, aku udah jadian," gitu kan. "Oh," kataku gitu. Terus katanya dia mau ke Indonesia, pengen tahu Indonesia itu seperti apa gitu. Terus aku bilang gini, "Biasanya pengusaha mah, dia pasti tahulah," kataku, "pastilah kayak kalau Bali itu kan terkenal banget," kataku. "Iya, dia pengen ke Indonesia terus pengen jalan-jalan ke Bali bareng aku," katanya. "Yah," kataku, aku gitu kan. Dan nih, tanggal segini katanya dia mau ke Indonesia gitu. Itu udah, lumayan agak lamalah komunikasi tetap inten lah ya berdua lah gitu. Udah pas hari H, tanggal H-nya gitu, dia janjian mau ketemuan di Indonesia gitu, adalah alasannya gitu. Kan kita udah bisa ketebak kan kalau kayak gitu, dan aku nggak mau ngasih tahu, oh itu bohong, enggak. Soalnya ini lagi bucin, tapi aku cuma bilang, "Hati-hati kadang-kadang di sosial media itu nggak 100% benar," kataku gitu. Terus, udah pas itu, dia pas hari H ini dia mau libur boleh nggak sih Kak gitu. Ya udah entar aku full nih kerjanya kataku. Dan nih pas hari itu nggak ini lagi, pokoknya banyaklah alasannya dari si cowok ini aku dapat ceritanya dari temen aku yang itu ya. Terus sudah habis itu, berapa kali perjanjian itu nggak jadi. Dan akhirnya udah, ternyata ada nih, udah ini aku nggak nanya-nanya lagi, aku nggak nanya-nanya tentang mereka. Terus nggak lama, si temen aku ini cerita, "Kak, ternyata dia ini, udah punya anak istri, ternyata fotonya ini," gitu. Terus, "Ya aku tahu," kataku gitu, "kan aku udah bilang dari awal," kataku, "di sosial media itu belum tentu 100% real," kataku gitu. Terus, "Tapi dia itu selalu kayak gini loh, aku udah ngasih fakta ini bohong," gitu loh, tapi aku nggak ngomong, "Itu cowok pembohong," bukan. Ini bohong, enggak pokoknya arahnya ke sono, tapi dia itu kayak mengelak, "Bukan bohong Kak, ini dia benar-benar pengusaha, aku sampai ngobrol sama orang tuanya, saudaranya, 'Emang kamu yakin itu orang tuanya? Emang kamu yakin itu saudaranya, keluarganya?' Kataku gitu. Terus, "Emang kamu pernah, ketemu sama mereka sebelumnya?" Kataku gitu. "Belum sih Kak." "Nah," kataku gitu, udah nih ya, dia dia dikasih tahu sama teman Facebook-nya kalau nggak salah gitu. Teman Facebook-nya yang ngasih tahu katanya kalau ini, dia sempat kena ketipu juga gitu. Tapi, si teman aku ini tetap kekeh ini dia emang pengusaha, ngerti nggak sih? Udah aku diamin aja gitu. Terus esokan hari kan dia udah nggak komunikasi nih sama si cowok yang sering dia komunikasi nih. Dan akhirnya adalah waktu itu dia masih main aplikasi itu. Terus dia ketemu lagi nih sama, kan dari awal kan dia ngomong dia pengen punya pasangan hidup itu orang bule kan. Udah ujung-ujungnya orang-orang Pakistan lagi kan, dapat seorang dokter, dokter spesialis bedah ceritanya nih. Ini dia yang menceritakan ya. Dia tel berhubungan kayak inten yang sebelumnya juga, kayak kayak gitu. Terus akhirnya
aku nggak nasehatin, aku udah ibaratnya aku udah ngasih tahu, mau jalanin ya nggak apa-apa, nggak dijalan juga nggak apa-apa gitu. Seenggaknya yang aku kasih tahu, mungkin salah, mungkin yang dia temui ini orang benar gitu, tapi ya kan kita berpikir dengan logika aja lah. Orang yang ibaratnya punya pekerjaan yang bagus itu belum cuma aku bilang cuma berapa persennya kecil banget gitu, main-main kayak cari main di aplikasi yang cari jodoh itu gitu kan. Dan nih ada komunikasi tetap tetap nih kan, tetap, pokoknya video call-an tetap, setiap ada aku di sana itu, mereka itu pengen kenal aku gitu kan. Aku nggak pernah dia mau berhubungan sama siapa itu tuh aku nggak pernah memperlihatkan wajah aku gitu. Mungkin itu ya namanya penipu kali ya, penasaran nih, terus akhirnya nih, dia katanya dia pengen kenal gitu sama sistermu katanya gitu. Terus, dia pemalu gitu. Say cat gitulah katanya gitu. Terus udah, jalan nih, "Oh ini Kak, dia orang Pakistan, dia dokter ahli bedah, pokoknya setiap mau praktek, mau ada kerjaan operasi gitu dia izin ke aku terus, inten," gitu kan. Udah seiring jalan waktu ada lagi, ya mungkin dia masih diselamatin lah gitu, adalah yang ngomong gitu, "Itu penipuan," gitu, tapi dia tetap menolak, "Itu bukan penipuan, soalnya real gitu loh, nyata gitu, setiap ini itu, pokoknya inilah," gitu. Ya namanya orang ini ya cewek-cewek naif lah, dia taunya kayak, ya ibaratnya itu kayak cerita itu kayak di drama film gitu kan. Terus, ternyata iya aku nggak nanya-nanya lagi, aku diam aja, takutnya kalau aku nasehatin waktu itu aku jomblo juga kan, dibilang iri, atau dibilang aku sok tahu, atau ya dibilang gitulah, pokoknya aku nggak mendukung dia lah gitu. Padahal kan aku lebih dewasa daripada dia, lebih inilah gitu, lebih tahulah mana yang penipu apa enggak gitu. Terus udah aku diamin aja, udah selang waktu sebulan, akhirnya dia bercerita, "Kak, ternyata ini bohong dia, Kak. Aku dikasih tahu, Kak, di Facebook, Kak, kalau ini dia penipu, Kak." Nah terus, oh, aku gitu aja reaksinya. Terus, dia sampai ngelecehin tahu nggak? Dia itu lagi ngelakuin hal yang nggak baik ke, alat alat vitalnya gitu. Sambil ini video call-an gitu, "Aku ngelihat itunya, Kak," katanya gitu. Terus, "Ya," kataku, "aku tahu," kataku. Iya, gimana ya Kak, kenapa aku nggak dengerin kata Kakak ya? Karena aku nggak nyuruh juga dengerin kata aku, kataku gitu. Ya itu sebagai, ya kamu cari ajalah, nilai aja sendiri, kataku gitu. Terus tapi kok kelihatannya nyata ya Kak? Kataku, "Ya kalau di video itu kan hal yang ini aja bisa dibuat-buat," kataku. "Kan kalau aku berpendapat, ya aku ngasih pendapat, kalau diminta orang aku kasih, kalau enggak juga enggak apa-apa," kataku, gitu kan. "Tapi aku kan pernah ngingetin," kataku, "setiap di sosial media itu belum 100% benar," kataku, "tapi kemungkinan besar bohong," kataku gitu. "Apalagi kalau kayak profesi-profesi yang kenal sama kamu itu kan ibaratnya bukan kaleng-kaleng lah, pengusaha yang punya usaha, perusahaan sendiri, keluarganya lah, yang dokter bedah lah kata kamu. Sekarang mikir aja deh kataku. Terus, "Iya deh Kak," katanya. Dan akhirnya nih nikah gitu di hadapan orang Betawi, satu kampung lah sama dia gitu. Kasih taunya sekali aja gitu. Dan daripada buang-buang waktu dan bikin kita capek juga gitu, dan mereka akan curiga juga sama kita, kenapa kita selalu melarang atau apa gitu kan. Udah itu, akhirnya dia dapat orang Betawi, ya moga-moga aja ya hidupnya bahagia lah gitu. Ya ini anak sebenarnya potensi kalau bahasa Inggrisnya itu lancar banget gitu. Ya kalau nggak dapat orang bule mah, orang Betawi juga nggak masalah kan. Terima kasih dan ini akhir cerita, dari aku, dan sampai jumpa di next video. Bye-bye.